jurusan ilmu dan video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hari ini. Dari sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu mentahrir dua hadis dari Riyadhus Shalihin. Saya mendapatkan dari bab sabar dan juga tidur. Jadi langsung saja saya akan men-share terlebih dulu. Nah, ini dia tugas puasa hari saya. Di sini hadis pertama yang saya tahrif yaitu hadis Riyadhus Shalihin yang berbunyi Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna aidal majazai ma'a aidal bala wa inna Allah tidak ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridho wa man sahito falahu sahatu qala Abu Aisyah ada hadis hasan walidun min hadal wajhi. Kalau di Riyadhus Shalihin sampai falahu sahatu. Nah, hadis tersebut kemudian saya tahrif menggunakan metode kedua, yakni melalui lafaz yang ada pada hadis. Lafaz yang saya gunakan adalah lafaz anoma dari fi'il madhi, dari kata idoma, Nah, fi'ilnya berarti fi'il madhinya idoma. Nah, setelah itu, setelah saya buka di kitab Ujam Mufassal, kemudian ternyata ditemukan hadis tersebut terdapat pada jilid 4, halaman 279. Nah, kemudian ternyata hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Imam Tirmidzi sendiri itu dalam kitab Zuhud nomor bab 57, sedangkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Nasi nomor bab 22. Nah, ini gambar dari Ujam Mufassal. Kemudian setelah dicari dari kitab Ujam Mufassal, kemudian saya merujuk pada kitab hadis primernya, yaitu Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah. Nah, yang pertama riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab Zuhud, babnya bab maja'a fi sabri 'alal bala, sabar terhadap bencana. Nah, ternyata di saat itu nomor hadisnya 2320. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Alaih, an Yazid bin Abi Hatim, an Sa'ad bin Sinan, an Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna idama jada ma'a idamil bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sahha. Qala Abu Aisyah ada hadis hasan walidun min hadal wajhi. Artinya dengan sanad ini yaitu telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami Alai dari Yazid bin Abu Hatim dari Sa'id bin Sinan dari Anas, beliau berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besar impian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Abu Isa berkata, hadis ini hasan waris dari jalur sanad ini. Nah, dari hadis ini diketahui bahwa nama periwayatnya yang pertama Anas bin Malik, beliau adalah periwayat pertama dan menduduki sanad yang ke-6.
tabi'in kalangan biasa, hidup di Maru, dan Imam An-Nasa'i menilai beliau sebagai munkarul hadis. Munkarul hadis di sini berarti beliau hadisnya itu pernah berdusta terhadap hadisnya. Yang ketiga ada Yazid bin Abu Habib. Beliau periwayat ketiga dan menduduki sanad yang keempat. Nama lengkapnya Yazid bin Abu Habib Suwaid. Beliau tabi'in kalangan biasa dan nama kunyahnya adalah Abu Roja. Beliau hidup di Maru dan wafat tahun 138 Hijriah. Ibnu Hajar al-Asqalani menilai Yazid bin Abu Habib dan Ibnu Hibban menilai Yazid ini sebagai sikoh. Kemudian ada Al-Lais. Al-Lais ini dinilai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menilai periwayatan beliau itu sikoh. Kemudian ada Qutaibah. Qutaibah ini sanad yang kedua. Ini periwayat berapa berarti? Periwayat kelima. Nah, Qutaibah ini dinilai oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa periwayatan beliau itu sikoh sanad. Kemudian yang terakhir ada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini sebagai periwayat terakhir dan dia menjadi sanad yang pertama. Kualitas hadis ini menurut penilaian ulama yaitu dalam Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini menilai bahwa hadis itu hasan. Sedangkan jalur sanadnya dinilai oleh Abisa bahwa jalur sanad ini hasan sahih. Kemudian yang kedua, tadi itu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah kitab Al-Fitani, babnya as-sabru 'alal bala, sabar terhadap musibah. Dan setelah dilihat dalam Sunan Ibnu Majah ternyata hadis tadi nomornya itu 4021. Bunyi hadisnya hadatsana Muhammad bin Nu'man Amba'ana Al-Lais bin Sa'ad an Yazid bin Abi Habib an Sa'ad bin Sinan an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idamul jaza ma'a idabil bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu fa man radiya fala ridha wa man sahita fala husn. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nuh telah mengabarkan kepadaku Al-Lais bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Sa'ad bin Sinan dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu barang siapa ridho atau menerima cobaan tersebut maka baginya keriduan dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nama periwayatnya yang pertama, riwayat pertama, kedua ini masih sama dari jalur Anas bin Malik, kemudian Yazid bin Habib, Al-Lais bin Sa'ad. Bedanya di sini ada dalam periwayat yang kelima itu ada Muhammad bin Nuh. Nama lengkapnya itu Muhammad bin Nuh bin Al-Muhajir. Beliau dari kalangan pertengahan. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Beliau tinggal di Maru dan wafat tahun 240 Hijriah. Imam Ibnu Hajar sendiri menilai Muhammad bin Nuh ini sebagai sikoh sabar, sedangkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban menilai sikoh sabar. Kemudian periwayat yang terakhir atau periwayat rawi adna ini ada Imam Ibnu Majah. Dan kualitas hadis di sini kesimpulannya setelah melihat penilaian beberapa ulama terkait kualitas hadis tadi dan juga jarh wa ta'dilnya yang sudah saya paparkan semuanya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hadis
hadisnya dapat dipercaya. Nah, kemudian hadis yang kedua yang saya tahrir yaitu bunyinya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Jadi tersebut saya tahrir dari kata yazalu karena di sini yang fi'ilnya yazalu ini juga ada yalqa. Nah, setelah ditahrir ternyata diriwayatkan hanya oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, saya catatkan dalam sanadnya beserta matanya secara lengkap. Yang pertama dari riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam sunannya yaitu Sunan Tirmidzi, kitab Zuhud, kitab Sabar. Nomor hadisnya 2323. Muhammad bin Abdul A'la, haddatsana Yazid bin Surai, an Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Nama periwayatnya di sini ada Abu Hurairah sebagai rawi a'la atau periwayat yang tertinggi. Beliau memiliki sanad yang ke-6, nama lengkapnya Abdurrahman bin Syakhr. Beliau itu termasuk dari kalangan sahabat. Ibnu Hajar di sini menilai bahwa beliau sahabat berarti dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, riwayat yang kedua ada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, termasuk dalam kalangan tabi'in, kalangan yang pertengahan. Namun nama kunyahnya adalah Abu Salamah. Beliau wafat tahun 94 Hijriah. Nah, Abu Salamah ini dinilai oleh Ibnu Hibban sebagai thiqah, terpercaya. Kemudian ada Muhammad bin Amr. Beliau dinilai oleh Imam Nasai sebagai laisa bi'ibah. Kemudian oleh Ibnu Hajar dinilai sebagai shahih atau benar. Kemudian yang periwayat keempat ada Yazid bin Surai dalam sanadnya begitu sanad yang ketiga, itu merupakan kalangan tabi'in, kalangan yang pertengahan. Nama kunyahnya adalah Abu Muawiyah. Nah, Imam Nasai menilai beliau thiqah dengan ada Az-Zahabi menilai hadis, dengan Imam Ibnu Hajar menilai Yazid bin Surai ini thiqah sadar. Riwayat yang kelima ada Muhammad bin Abdul A'la. Beliau dari tadi kalangan biasa, nama kunyahnya adalah Abu Abdullah dari Basra dan wafat tahun 210 Imam Ibnu Hajar dan Imam dan Abu Hasim dan meriwayatkan beliau itu thiqah. Kemudian riwayat nah, kualitas dari yang kedua ini di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi memberikan penilaian terhadap hadis tersebut hasan sahih dan diberikan keterangan bahwa Abu Hasan juga menilai bahwa hadis ini hasan sahih. Yang kedua, setelah tahrik itu ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau dalam Sunan dalam kitab
walidi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Riwayatnya masih sama dari sahabat Abu Hurairah. Ini yang beda di riwayat yang keempat yaitu ada Muhammad bin Bishr. Nama lengkapnya Muhammad bin Bishr bin al-Qurafasoh. Beliau dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nah, Imam Nasai dan Imam Ibnu Hibban menilai periwayatannya itu atau terpercaya. Kualitas hadis dari penilaian beberapa ulama terkait hadis dan juga jarh wa ta'dil dari semua periwayatnya, maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini berkualitas hasan sahih. Mungkin sudah saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Kurang jelas.